Ya, ya. Jadi semua. Ada yang mau berangkat? Siapa yang mau berangkat? Tiga. Kenapa? Kenapa? Yang sakit diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma. Sebelum dimulai, coba kalau ada sampah di aksi yang di bawah diambil terus dibuang ke tempat sampah ya biar belajar fresh. Suara saya bisa didengar ya? Suara saya bisa didengar ya? Halo? Bisa didengar ya? Oke, silakan diulang dulu. Semuanya. Nah, anak-anak sekalian, kita saat ini pelajaran kita Al-Quran. Nah, salah satu unsur yang dipelajari dalam Al-Quran itu adalah tajwid. Ya. Unsur yang dipelajari dalam Al-Quran adalah apa namanya? Tajwid. Ya. Kemarin sudah disampaikan. Sekarang coba Pak Jadi mencoba melihat ya, kalian malam ini sudah belajar tajwid semua. Ada yang belajar di TPQ ya nggak? Ada yang belajar di TPQ ya nggak? Yang belajar di TPQ katakan. Yang sudah lulus ya, yang di madrasah dunia ya semuanya belajar ya. Jadi sudah tahu. Sekarang Pak Jadi ingin tanya yang pertama, apa hukum mempelajari ilmu tajwid? Ya, ulangi Pak Jadi, ulangi. Apa hukum mempelajari ilmu tajwid? Belajar ilmu tajwid hukumnya apa? Ada yang bisa menjawab? Belajar ilmu tajwid hukumnya apa? Ya, wajib apa? Ada yang bisa jawab apa? Gimana ulangi? Hukumnya fardu kifayah, benar nggak? Ketemu kalian? Fardu kifayah itu apa? Pindah, tepuk tangan. Kewajiban yang dilakukan oleh semua orang, tapi gugur ketika ada yang melakukan. Ya, contohnya tajwid. Atau kalau kita biasa umumnya contohnya apa ya? Fardu kifayah contohnya 3 depan kita mulai tajwid apa contohnya? Sholat jenazah. Contohnya apa? Sholat jenazah. Paham ya? Itu nanti pelajarannya begini. Intinya hukum itu pelajari ilmu tajwid hukumnya apa? Fardu kifayah. Yang kedua, berarti sudah mulai paham ya. Yang kedua, bagaimana hukum menerapkan ilmu tajwid? Artinya hukum membaca Al-Quran dengan ilmu tajwid hukumnya apa? Ada yang bisa jawab? Kalau tadi hukum mempelajari fardu kifayah, hukum membaca Al-Quran dengan tajwid hukumnya ada yang bisa jawab? Dan hukumnya apa? Yang cowok ada yang bisa? Yang cewek ada yang jawab? Ya. Ya. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Membaca Al-Quran dengan tajwid hukumnya adalah fardu ain. Hukum fardu ain tahu? Ada yang bisa menjawab fardu ain? Menjawab? Ada yang bisa? Fardu ain itu apa coba? Hah? Ada yang mau jawab? Fardu ain. Kalau fardu kifayah tadi apa? Fardu kifayah itu tadi apa? Ya gugur ketika ada yang melakukan. Kalau fardu ain
tidak akan gugur walaupun ada yang melakukan. Terima kasih, temukan untuk Mas Alfi. Selanjutnya ya, ini adalah kita akan belajar ya, salah satunya kita masuk ke sini. Apa yang kamu ketahui tentang hukum bacaan idhar dan ikhfa? Kamu tahu nggak idhar itu artinya apa? Idhar artinya apa? Benar. Ikhfa artinya apa? Samar ya. Idhar itu jelas, ikhfa artinya sama. Ya, kita akan belajar itu ya, belajar itu semua. Tapi sebelum kita belajar itu, yang perlu kita ketahui bahwa tajwid itu apa sih? Tajwid itu berarti cara untuk membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Karena kalau kita membaca, itu kan kita kayak baca koran atau baca buku yang bahasa Indonesia. Itu kalau apa namanya, titik komanya nggak ada, itu bacanya kan bingung, ya nggak? Ini contohnya kayak gini loh. Ketika kita membaca, misalnya kenapa dinamakan nasi goreng, jawabannya apa? Kenapa dinamakan nasi goreng, jawabannya apa? Karena ya, menurut kamu apa? Kenapa dinamakan nasi goreng? Hah? Hah? Jawabannya karena digoreng nasinya. Jawabannya benar apa? Ya tergantung titik komanya. Kalau positif jawabnya karena Dina lapar, makanya Dina makan nasi goreng. Ya enggak? Itu karena apa? Gak ada titik, gak ada koma. Begitu juga cara ditajwid di Al-Quran. Di Al-Quran, kalau kita membaca Al-Quran tanpa menggunakan tajwid, itu bacaannya akan berantakan, akan salah. Paham ya? Oke, mari kita melihat video ya. Melihat video untuk kita saksikan bersama-sama apa yang akan kita lakukan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, hai. Apa kabar siswa-siswi Madrasah Ibtidaiyah yang solih dan solihah? Semoga tetap sehat, tetap semangat, dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jumpa lagi bersama saya di channel Mas IPA 1. Kali ini kita akan belajar bersama materi Al-Quran Hadis untuk kelas 4 semester 1. Tapi sebelumnya, bagi yang belum subscribe, silahkan tekan tombol subscribe. Jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini. Materi KD 3.3 memahami hukum bacaan idhar dan ikhfa. Ilmu tajwid adalah sebuah ilmu tentang kaidah serta cara-cara membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Memelihara bacaan Al-Quran dari kesalahan dan perubahan serta memelihara lisan atau mulut dari kesalahan membaca merupakan tujuan dari ilmu tajwid. Belajar ilmu tajwid hukumnya fardu kifayah, sedangkan membaca Al-Quran dengan baik dan benar sesuai dengan kaidah ilmu tajwid hukumnya fardu ain. Hukum nun sukun atau tanwin. Hukum nun sukun atau tanwin dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah idhar alqi. Yang kedua adalah idgham. Idgham ini dibagi menjadi 2 ya, idgham biluna dan idgham bilahuna. Dan yang ketiga bacaan iqlab. Yang keempat atau yang terakhir adalah ikhfa hakiki. Kali ini kita akan belajar idhar dan ikhfa. Idhar secara bahasa win dan
Huruf-huruf tersebut disebut huruf halki. Cara membacanya harus jelas. Berapa kelompok? 5. Seperti biasanya dari 5 kelompok. Nanti Pak Jadi bagi tugasnya ya, tugas kelompok dikerjakan bersama dan waktunya 20 menit ya. Oke, siap. Cukup ya? 20 menit cukup ya? Oke. Orang ada 3 orang. Aduh, orang ini. Yang lainnya mau perhatikan ya. Yang lainnya mau perhatikan. Yuk, diperhatikan yang lainnya. Tepuk tangan. Yuk, silakan untuk dipresentasikan. Sebelum ini sudah presentasi hasil proyeknya, ada yang mau bertanya? Oh iya, silakan. Apa pertanyaannya? Maksudnya Ida. Tepuk tangan. Maksudnya Ida. Apa katanya Mas Alza? Apa maksudnya Ida? Jelas tidak sama. Contohnya di surat An-Nasihat, Karwatul Rosil, karena tanwin bukan muncul. Bacanya? Bacanya jelas. Bacanya jelas. Tepuk tangan. Selanjutnya kita coba untuk menyimpulkan, disimpulkan. Tadi sudah bisa kan? Tadi kesimpulannya pertama adalah tajwid. Tajwid itu apa ya? Tajwid. Hah? Ada yang mau baca? Menjelaskan tajwid itu apa? Tajwid itu adalah cara gimana? Coba lihat. Ada yang mau jawab? Ya. Satu tangan. Yang selanjutnya dari tajwid, apa tajwid? Terima
tepuk tangan. Kesimpulan pertama tajwid adalah cara membaca Al-Quran dengan baik dan langsung betul benar ya. Yang kedua kesimpulannya, apa hukum tadi kan yang kedua adalah hukum, kesimpulannya apa lagi? Hukum belajar ilmu tajwid, hukumnya hukum belajar ilmu tajwid hukumnya Fardu kifayah. Hukum belajar ilmu tajwid adalah fardu kifayah. tepuk tangan. Sekarang yang selanjutnya, kesimpulan yang selanjutnya ada yang mau bicara saat hukum membaca Al-Quran dengan tajwid. Ada yang mau jawab menyimpulkan hukum membaca Al-Quran dengan menggunakan tajwid? Hukum baca ilmu tajwid dalam Al-Quran adalah fardu ain. Tepuk tangan. Jadi tadi ada 3 kesimpulan. Yang pertama ya, tulisannya adalah hukum membaca tajwid adalah cara membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Hukum membaca tadi sudah disampaikan oleh cara hukum membaca Al-Quran dengan tajwid hukumnya fardu ain. Kalau hukum belajar ilmu tajwid hukumnya fardu kifayah. Tepuk tangan untuk semuanya. Selanjutnya ada lagi kesimpulan 2 lagi. Yang pertama adalah kesimpulan apa lagi coba? Tidak itu apa? Jelas. Nah, kalau iman sama tidak itu adalah ketika dan betul dengan huruf 6. Apa aja hurufnya tidak? Apa hurufnya? Coba dibantu temannya. Teman, untuk selanjutnya adalah evaluasi ya. Kita tes soal ya, seperti kemarin. Nanti soal itu dibawa pulang dikerjakan di rumah ya. Nanti biar karena waktunya sudah tidak selesai. Ini ya, nanti ini dikerjakan di rumah dulu. Ini dua. Nah, isi yang penting bersama-sama belajar ya, apa yang disampaikan oleh Pak Guru diperhatikan ya, belajar yang kompak, biar belajar itu lebih menyenangkan, paham ya? Oke. Untuk selanjutnya adalah kedepannya kita akan belajar tentang surat apa? Al-Asr ya. Al-Asr sudah. Ya. Kita akan belajar dan mungkin anak-anak bisa mempelajari yang ada di buku referensi itu, buku bacaan. Nah, untuk terakhir sebelum puzzle ditutup ya, membaca Al-Quran itu harus menggunakan tajwid. Tajwid itu ibarat waktunya berhenti, harus tahu kapan waktunya jalan, harus tahu waktunya hati-hati, karena lampu kuning yang bisa boleh jalan, bisa boleh tidak. Itu kan di wakaf di tajwid ada kayak gitu kan ya, itu ibaratnya seperti, sehingga membaca Al-Quran itu harus hati-hati, karena sekali baca salah baca nanti akan salah arti. Paham ya? Oke, paham semua. Untuk pelajaran hari ini maka dibaca doa ya, nanti habis ini langsung ulang ya. Yang biasa menutup doa siapa? Alisa ya, silakan. Ya, silakan. Ya